Selamat datang di podcast Daibak. Di tahun 2021 kita ingin beresolusi menjadi salah satu podcast terbaik di Indonesia. Ya, dan perlu diketahui juga kami adalah podcast monolog yang berisikan tentang informasi-informasi seputar sains, teknologi, serta tips dan trik menarik yang dahulu hanya sekedar membagikan informasi dan terkesan menggurui. Tapi kali ini kami hanya ingin mengajak berdiskusi apa sih yang ada di kehidupan sehari-hari. Menyambut tahun 2021, kami ingin berterima kasih banyak setelah Spotify Wrap kami keluar. Podcast Daibak itu ternyata cukup disenangi juga, walaupun kami nggak tahu ya durasi mendengarkannya berapa. Dan semoga sih saya sebagai caster monolog selalu mencoba dan memberikan yang terbaik dari segi bahasa, dari segi kata-kata, dan dari segi apapun. Yang penting teman-teman pendengar menyukainya apa yang saya katakan. Dan selamat tahun baru. Dan mungkin ini terlambat, tapi saya ingin bersyukur dan berterima kasih banyak 2020 kita dilewati dengan baik, walaupun virus corona belum hilang sampai detik ini. Dan bahkan di Jakarta itu makin parah. Dan kami hanya ingin mendoakan yang terbaik dan selalu jaga kesehatan, makan makanan bernutrisi, dan jangan lupa selalu keep sport atau rutin melakukan olahraga. Di kesempatan ini, karena tahun 2021 baru mulai, kami ingin memberikan salah satu resolusi dan bisa dikatakan kami ingin mengatasi salah satu problematika yang sering terjadi pada anak-anak remaja atau anak-anak umur 20-an seperti caster ini. But ya, sebagai caster saya juga kadang mengalaminya, tapi saya berusaha untuk menjauhkan diri dari masalah satu ini. Dan mungkin ini bisa jadi salah satu resolusi yang dimana betul sekali orang-orang kalau tahu itu namanya adalah overthinking. Overthinking itu sebenarnya salah satu bahasa ya, kosakata dimana mulai tren itu sejak 2 tahun lalu apa ya kalau nggak salah, itu dimana orang-orang ini yang sering kali mendapat overthinking adalah anak-anak remaja umur anak-anak SMA lah, terutama yang kelas 12 atau kelas 11 yang ingin memilih kira-kira kuliah atau kerja atau milih univ mana ya. Kalau anak-anak kuliah masalahnya satu, skripsi. Dan kalau pekerja adalah kepuasan dan ketidakpuasan yang terjadi di dalam kantor, dan lika-liku kehidupan kantor itu sering kali datang. Dan kami ingin membahas kali ini overthinking memang. Dan saya pribadi, overthinking itu sebenarnya ya kosakatanya itu hanya mengarahkan kepada gini. Overthinking itu sebenarnya menjadi suatu perilaku di mana berdampak negatif tentunya. Overthinking, kalau orang bilang itu ya bisa menyebabkan masalah-masalah depresi atau sebagai macamnya lah ya. Tapi overthinking itu sebenarnya gini, itu kebiasaan yang memikirkan sesuatu hal yang sebenarnya belum pasti, berterus-terus, dan bahkan sampai dibuat stres. Nah, itu menurut saya pribadi. Tapi di beberapa situs mengatakan bahwa overthinking itu bukan merupakan suatu gangguan sebenarnya, tapi itu adalah image yang dibangun oleh siapapun karena merasa dirinya sedang tertekan. Itulah kenapa overthinking seringkali mengerikan dan sering bermain di dalam alam bawah sadar seseorang. Terus kenapa di resolusi tahun 2021 saya sebagai caster mengajak pendengar setia untuk tidak overthinking? Karena yang pertama, dalam hidup kita tidak tahu besok apa yang terjadi. Jadi janganlah takutlah maksudnya. Dan kita kan nggak tahu besok yang terjadi itu apa. Ini juga sebagai motivation. Tanda-tanda teman-teman sering buat overthinking itu ada beberapa. Tapi yang paling sering itu pertama itu ketika dalam diri teman-teman tuh merasa cemas yang berlebih. Cemas akan suatu hal yang nggak ada, atau cemas akan suatu hal yang memang sudah terjadi. Tapi ingatlah bahwa setiap hal yang Anda cemaskan itu pasti punya solusi. Karena rasa cemas datang karena ada suatu masalah ya. Yang kedua, Anda itu suka insecure dengan mendengarkan kata-kata dari orang lain. Orang itu hanyalah beropini. Beda ketika seseorang mengatakan sebuah fakta. Faktanya kadang memang secara kalimat itu menusuk hati, betul.
Tapi jangan terlalu dipikir, karena itu hanya satu sudut pandang. Sementara sudut pandang lain kan berbeda-beda. Manusia kan memiliki sudut pandang yang beragam dan harus diketahui betul. Dan ingat, hargailah diri lebih baik. Karena apa yang Anda perbuat, apa yang Anda lakukan, itu semua berasal dari akal dalam diri Anda sendiri, bukan paksaan atau tuntutan orang lain sebenarnya. Kecuali Anda didesak atau Anda sedang disandera, itu beda cerita. Yang ketiga, takut untuk memulai sesuatu. Tahun 2020 kemarin saya mencoba untuk membuat podcast ini semakin lebih baik. Saya pun mengalami, itulah mengapa podcast Debak sempat libur sebelum saya ambil rekaman ini, libur 2 bulan 3 bulan. Tapi saya kembali lagi membuka aplikasi Anchor saya melihat bahwa sebenarnya karya saya walaupun belum sewow Box to Box atau podcast-podcast terkenal seperti yang ada di Indonesia itu, tapi saya menyadari bahwa sebenarnya saya tetap punya listener, yang artinya sebenarnya saya diterima walaupun bukan dalam jumlah banyak, tapi saya bersyukur, artinya masih ada yang ingin mendengarkan saya berbicara. Itulah sebabnya saya berusaha untuk menjadi yang lebih baik, dan saya mulai memikirkan untuk serius di dalam podcaster ini, terutama dalam memberikan informasi. Mungkin di episode kali ini saya nggak akan banyak tentang sains ya, lebih ke psikologikal. Kenapa saya suka membahas psikologikal di dalam podcast Debak ini? Karena orang-orang di Indonesia tuh cenderungnya masih rentan. Walaupun banyak masalah, tapi cenderungnya tidak ingin mengatakan itu kepada orang lain. Untuk sharing itu sulit. Itulah kenapa saya ingin membagi overthinking ini. Kenapa overthinking itu bahaya? Nah, yang pertama itu ya jelas gangguan mental. Itu nanti kalau lama-lama ditumpuk, kalau menjadi kebiasaan yang parah ya. Sebenarnya itu bukan gangguan, tapi kan kalau terus-menerus menjadi kebiasaan itu kan jadi berbahaya. Terus orang itu cenderung mindsetnya tuh sulit untuk menyelesaikan masalah. Seperti yang saya sudah katakan, bahwa pada dasarnya setiap masalah itu pasti punya solusi. Nah, kebiasaan orang di Indonesia yang bahkan dulu saya sering lakukan adalah saya selalu lebih menitik beratkan suatu masalah tersebut dibanding mencari segera solusinya. Contoh paling mendasar yang sering kali dialami manusia yaitu di Indonesia terutama itu ya ketika nggak punya uang. Bagaimana kalau nggak punya uang? Ya berarti saya harus melakukan suatu usaha dong, gitu loh. Usaha itu ya yang penting kan setidaknya mencoba. Kita kan nggak tahu hasilnya, tapi setidaknya kan ketika nanti hasilnya memang gagal, saya sudah mencoba dan tidak ada penyesalan. Terus overthinking yang paling sering didapatkan oleh remaja itu biasanya, dan orang-orang 20 tahunan itu seperti saya itu biasanya tuh sulit tidur. Sebenarnya kalau umur-umur segitu sulit tidur itu sebenarnya bahaya ya, bahaya banget. Kenapa berbahaya? Karena itu nanti akan efeknya beberapa tahun kemudian kalau masih diberi umur panjang ya. Karena gini, apa bagian dalam organ tubuhnya tuh bisa rusak. Karena yang namanya begadang pun kan nggak baik. Begadang karena apalagi karena overthinking ini kan nggak baik kan, gitu loh. Jadi apalagi kan manusia harus tidur minimal 7-8 jam kan. Nah kalau overthinking terus ya waktu untuk tidur terambil dong, gitu sih. Terus pertanyaannya, bagaimana mengatasinya? Ada beberapa yang textbook ya, tapi kalau saya pribadi, saya mencoba nggak overthinking itu dengan pertama tuh lakukanlah satu hobi. Terus kalau overthinking terus gimana? Itu berarti ada yang salah dengan diri Anda. Ya lakukan hobi. Hobi itu kan kadang ada yang membuang uang, ada yang 0 rupiah. Salah satunya yang saya lakukan adalah ya saya olahraga untuk membuang stres. Kenapa? Untuk membuang overthinking itu olahraga. Karena dengan olahraga Anda tuh melihat alam. Kadang kan ada benernya juga pepatah bilang alam itu sebenarnya merefleksikan diri. Karena ketika saya jogging atau saya olahraga apapun, saya kan melihat ya bahwa kondisi tersebut sedang baik gitu loh. Bahwa Anda tuh boleh waktu untuk sendiri, untuk santai apa. Itu silakan. Itu kan waktu Anda, bukan waktu orang lain, dan orang lain nggak boleh mengganggu gitu loh. Terus cobalah mengevaluasi diri. Apa sih yang kurang? Apa sih yang apa? Jangan-jangan yang menghambat diri Anda sendiri itu ya dalam diri Anda, mindset Anda, atau Anda merasa ya terlalu cepat puas. Dan yang sering jadi tolak ukur itu seseorang ketika terlalu sering self reward atau memberikan hadiah pada diri sendiri. Boleh, tapi jangan terlalu sering. Bukan karena masalah nominal uangnya, tapi itu justru kan memanjakan diri Anda.
seperti yang kita ketahui bahwasannya mental itu kan penting, dan evaluasi itu justru nanti kembali ke mental lagi, bahwasannya Anda itu harus fight, ya kan, gitu loh. Terus kalau memang nggak punya teman, ya cobalah ke psikolog. Cuma walaupun memang sedikit membuang uang, tapi ya memang itu terbaik, cara terbaik. Terus oh iya, saya pernah mendengar ada seseorang yang overthinking ini di Twitter nih, pernah cerita ketika dia overthinkingnya muncul, untuk segera mengatasinya dengan cepat, maka dia akan cenderung menulis atau mengetik di komputer atau menulis di kertas agar dia ingat, kenapa saya dulu memikirkan hal bodoh ini, gitu loh. Ya ini bisa jadi dipakai sih, bisa banget. Terus untuk mengatasi sebuah masalah dengan mendapatkan solusi terbaik, ya betul, fokuslah dengan suatu hal yang Anda bisa kontrol atau Anda bisa pegang. Contohnya dalam kita mengatasi masalah, contohnya skripsi lah, apa yang variabel yang bisa dikontrol, ya Anda kan bisa mendapatkan data melalui internet, itu bisa dikontrol. Yang Anda nggak bisa kontrol adalah ketika respondensinya tuh nggak menjawab, itu nggak bisa dikontrol karena itu orang lain kan, gitu loh. Tapi kan Anda bisa mengontrol dengan menggeser atau mengganti respondensinya. Itu salah satu contoh yang ada, yang saya sedang bergumul juga, saya sedang mengatasinya juga sebagai caster. Jadi ya intinya dengan 2021 jauhilah overthinking, lebih banyak membuat karya lah, intinya seperti itu untuk saya pribadi dan podcast Daybug untuk menemani teman-teman semua. Dan yang terpenting itu satu hal lagi, overthinking gak akan mengatasi masalah, justru akan menambah masalah dengan durasi waktu yang lebih panjang. Gini, seseorang gak mungkin dong ingin masalah dalam hidupnya terus. Dan selama 3 bulan saya absen di dunia podcast ini, saya mendapatkan satu hal menarik ya. Hidup itu seseorang gak mungkin di bawah terus. Hidup seseorang pasti akan mendapatkan fase di atas, tapi ketika fase di atas itulah bagaimana orang tersebut bisa mempertahankannya. Itu adalah salah satu quote yang saya pegang sampai detik ini, yang saya akhirnya ingin kembali podcast untuk menghibur teman-teman juga, pendengar setia gitu loh, bahwasanya memang sekarang ya apapun bisa gitu loh. Gitu aja sih yang saya ingin share kepada teman-teman di tahun 2021 awal. Dan sebagai informasi awal ya, mungkin saya sedikit terkesan seperti ceramah, tapi ya bisa dibilang membantulah masalah-masalah yang ada pada teman-teman. Dan semoga sih di episode-episode mendatang saya bisa featuring dengan orang-orang di sekitar aja untuk membagikan informasi supaya lebih beragam dan lebih menarik tentunya. Terima kasih sudah selalu setia mendengarkan podcast Daybug. Saya akan selalu berusaha yang terbaik dan menghibur supaya teman-teman juga mengetahui apa sih informasi yang ingin saya sampaikan, apa sih yang terbaru di seputar dunia sains, teknologi, tips dan trik menarik seputar gadget lah, atau apapun itu, coding, lebih baik lagi intinya. Oke, selalu semangat dan salam semesta sains. Terima kasih.